Healing time! Halo sibling, si butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Lanjut lagi dalam rangka liburan di Jogja. Di video sebelumnya, Ling udah ajak menginap di hotel viral yang pernah jadi tempat syuting film AADC 2. Hotelnya berkonsep eco-friendly yang bikin pengen datang kembali. Yang kelewatan nonton videonya bisa klik link di atas ya. Jogja dan wisata adalah hal yang gak bisa dipisahkan. Jogja menjadi salah satu kota wisata terfavorit di Indonesia. Gak heran kalau tempat wisata di Jogja berkembang dari tahun ke tahun. Selalu ada aja yang baru. Bahkan kalau sibling googling tempat wisata di Jogja bisa ketemu sampai 69 tempat wisata. Itu artinya kalau sehari ke satu tempat wisata butuh waktu 2 bulan lebih buat nyobain semuanya. Wah. Kalau kemarin sempat nginap di hotel yang jadi lokasi syuting film AADC 2, sekarang Ling mau ke tempat wisata yang juga merupakan lokasi syuting film. Menariknya nggak hanya satu film aja, melainkan beberapa film seperti Sultan Agung, Bumi Manusia, Habibie Ainun 3, Satria Dewa Gatot Kaca, sampai Trinil yang baru tayang di bulan Januari lalu. Tempat wisata ini awalnya merupakan set syuting yang dipelopori oleh Muryati Sudibyo, pendiri Mustika Ratu, bersama dengan sutradara Hanung Bramantyo untuk keperluan syuting film Sultan Agung di tahun 2017. Lalu setelah dipakai syuting, di tahun 2018 dihibahkan ke pemerintah setempat untuk dijadikan tempat wisata dengan nama Gamplong Studio Alam. Makanya semua film yang disebutkan tadi semuanya karya dari Hanung Bramantyo. Gamplong Studio Alam berlokasi di Gamplong 1, Sumberahayu, Kecamatan Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Agak lumayan jauh sama pusat kota, sekitar 17 km kalau dari titik nol. Apalagi Ling dari hotel sempat ke Ngaglik Sleman dulu. Walaupun sama-sama Sleman, tapi justru lebih jauh lagi. Memang lokasinya ini di Sleman paling ujung yang berbatasan dengan Kulon Progo. Gamplong Studio Alam buka setiap hari, mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tempat yang punya julukan mini Hollywood ini berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektar. Kebanyakan dalamnya merupakan bangunan semi permanen dengan gaya klasik mengikuti set waktu dari film-film yang dibuat. Akhirnya udah sampai nih di Gamplong Studio Alam. Sebelah kiri kelihatan ada musola dan parkiran, sedangkan sebelah kanan adalah studionya. Tarif parkirnya hanya 5.000 untuk mobil, bisa untuk rombongan karya wisata karena parkirannya cukup luas dan muat untuk bis. Yuk menuju pintu masuknya. Rada kesiangan sih ini, cuacanya udah keburu panas. Saran Ling mungkin bisa datang di jam 9 pas baru buka biar nggak terlalu panas. Untuk masuk lokasinya cukup bayar seikhlasnya sibling. Tapi nanti kalau di dalam mau masuk wahana tertentu bisa beli tiketnya di gubuk depan. Tiketnya sangat terjangkau kok, 10 ribuan per wahana. 45.000 udah all in semua wahana. Ditambah karena bawa kamera perlu permit card dengan tarif 10.000 aja. Untuk drone, pre-wedding, atau keperluan tertentu ada tarif khususnya ya. Ling cobain semua wahana antara lain kereta lawas, rumah Ainun, galeri antik, rumah analis Bumi Manusia, dan Oma Kiblat Dukun Trinil. Berlaku sekali masuk ya, kecuali wahana kereta lawas. Paling dekat dengan pintu masuk seharusnya bisa ke kereta lawas. Tapi melihat antriannya yang cukup rame, Ling skip dulu. Berharap nanti agak sepian. Terdapat gapura bergaya Hindu yang pernah muncul di film Sultan Agung. Film ini punya latar waktu ketika Raja Mataram ketiga tersebut memerintah di tahun 1600-an.
sehingga bangunan-bangunannya bergaya klasik seperti zaman dulu. Serunya, ada yang sedang foto-foto dengan seragam di bangunan stasiun Surabaya Tempo dulu. Bagus nih buat foto buku tahunan ataupun prewedding. Lanjut jalan terus, sibling akan menemukan set perkampungan kumuh. Bangunannya semi permanen, dibuat semirip mungkin yang kebanyakan dari bahan kayu dan seng. Yang mau foto-foto bisa bergaya di atas dipan bambu jamu butandur ini ya. Perkampungan ini juga pernah menjadi set syuting film Habibie dan Ainun 3. Sampai ke properti warungnya juga mirip seperti warung zaman dulu. Jalan terus, nanti ketemu jembatan kecil bertuliskan Pasar Kembang. Sibling bisa loh kasih makan ikan dengan membayar 2.000 aja. Sungai di bawah jembatan ini isinya ikan lele. Setelah jembatan tadi merupakan bagian kampung kumuh yang paling ujung. Keluar dari kampung kumuh langsung ketemu deretan bangunan-bangunan bergaya lawas. Ada police department lengkap dengan mobil polisi di depannya. Selain itu juga ada mobil taksi dan mobil klasik yang parkir di pinggir jalan. Tema dari bangunannya adalah sudut kota Jakarta di tahun 50-an. Set ini juga pernah dipakai untuk film Habibie dan Ainun 3. Rel di tengah-tengah jalan ini merupakan jalur dari kereta lawas yang membawa pengunjung dari depan ke pertokoan sini. Kondisinya lagi rame nih, jadi nggak bisa leluasa foto-foto. Yang nggak kuat panas bisa mampir dulu ke coffee shop sebelah kanan ini. Kalau ling-ling lanjut jalan lagi sambil nyari toilet. Toiletnya cukup bersih, ada di dekat jembatan kereta api. Setelah toilet, masih ada deretan toko jadul dan pecinan dengan halaman yang luas. Untuk set ini muncul dalam film Bumi Manusia yang menggambarkan suasana dari kawasan Kranggan, Surabaya. Lanjut di sebelahnya terdapat bangunan bernama Benteng Van Donker. Udah bisa ditebak kalau ini ada di film Sultan Agung. Tapi ternyata dipakai juga loh di film Satria Dewa Gatot Kaca. Multifungsi ya. Jalan lagi melewati jembatan menuju Oma Kiblat Dukun Trinil. Masuknya perlu tiket yang tadi ya. Oma Kiblat Dukun Trinil ini adalah wahana paling baru di Gamplong Studio Alam. Di dalam nggak boleh ngerekam dan pastikan nggak ada riwayat sakit jantung. Yang nggak bakal sempat rekam juga sih saking tegangnya. Apalagi maksimal 7 orang sekali masuk. Tapi seru juga. Rutenya cukup panjang loh. Bakal ngelewatin bagian dalam dari Benteng Van Donker. Terus keluarnya tahu-tahu di kawasan Kranggan Surabaya tadi. Jauh kan? Sibling boleh buktiin sendiri seremnya seperti apa. Makin sehat karena harus jalan lagi menuju ke arah rumah analis di film Bumi Manusia. Masuknya juga pakai tiket yang udah dibeli. Bentuk rumahnya besar dan kokoh. Dalam ceritanya, analis merupakan keturunan Indo-Belanda, anak dari Nyai Ontosoroh, pemilik perusahaan pertanian. Depan rumahnya ada kereta kuda yang juga dipakai dalam film Bumi Manusia. Properti di dalam rumahnya pun lengkap. Bener-bener seniat itu bikin setnya. Rumah ini dipakai juga untuk film Trinil yang baru tayang di Januari lalu. Bangunan kecil yang sebelumnya jadi tempat produksi susu di film Bumi Manusia menjadi nuansa horor setelah dipakai untuk film Trinil. Capek dari rumah Bumi Manusia, istirahat sebentar di warung deso. Niatnya pengen beli makan, tapi ternyata udah habis, hanya tersisa minuman. Pas banget, setelah istirahat, wahana kereta lawas lebih sepi dibanding yang tadi. Jangan lupa masuknya pakai tiket ya. Antriannya di dalam sambil duduk kok. Nunggunya nggak terlalu lama, sekitar 15 menitan. Keretanya bolak-balik dengan maksimal penumpang 15 orang sekali angkut. Lagi-lagi, keretanya juga merupakan properti film yang muncul di Bumi Manusia serta Habibie dan Ainun 3. Dari atas kereta bisa kelihatan seluruh area yang ada di Gamplong Studio Alam.
Pemberhentian keretanya persis di depan rumah Ainun. Lebih tepatnya ini rumah kos Ainun semasa kuliah kedokteran di UI. Sempat bingung masuk lewat mana. Ternyata dari panorama restoran di sebelahnya. Tunjukkan dulu tiketnya ke petugas yang berjaga ya. Bagian paling depan ada set bar di tahun 50-an. Masuk ke dalam ketemu ruang keris-keris yang menjadi set Satria Dewa Gatot Kaca. Setelah itu baru masuk ke bagian dalam rumah Ainun. Propertinya lengkap, kurang lebih sama seperti yang ada di film. Bagian lantai 2-nya merupakan set ketika kuliah kedokteran. Dari lantai 2-nya bisa lihat kereta dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Ada es krim loh di studio tato depan rumah Ainun. Terakhir yang belum dikunjungi adalah galeri antik. Pintu masuknya ada di sebelah pintu keluar dari rumah Ainun. Pertama ada set tumpukan barang bekas dalam film Satria Dewa Gatot Kaca. Ikutin jalan setapaknya untuk menuju ke dalam bangunan galeri antik. Sesuai dengan namanya, di dalamnya terdapat banyak barang antik serta sebuah meja kerja. Di lantai 2-nya masih terdapat banyak barang antik yang bisa dijadikan spot foto-foto. Dari lantai 2 galeri antik perlu menyeberang melewati jembatan kecil yang punya kapasitas 5 orang. Agak ngeri ya lewatnya. Dalam bangunan yang ini isinya adalah set markas yang muncul dalam film Satria Dewa Gatot Kaca. Biar nggak capek untuk balik ke parkiran, bisa pakai kereta lawas lagi ya. Tiketnya bisa dipakai untuk bolak-balik dan kapanpun, nggak perlu bayar lagi. Cuma kalau naik di area sini, kok nggak diperiksa lagi ya tiketnya? Seperti itulah suasana dari Gambrong Studio Alam. Satu area bisa jadi tempat syuting dari beberapa film. Untuk yang berkecimpung di dunia perfilman atau mahasiswa perfilman, wajib datang ke sini deh. Pengunjung bisa belajar betapa kompleksnya untuk membangun set syuting dari sebuah film, sehingga bisa lebih menghargai film-film dari Indonesia. Sebelum keluar, jangan lupa permit card untuk kamera dikembalikan ke petugas ya. Semua tiket tadi boleh disimpan kok buat kenang-kenangan. Sama petugasnya hanya diplong. Untungnya Ling-Ling udah selesai, mengingat cuacanya mulai mendung. Ini jadi video Ling-Ling terakhir selama liburan di Jogja. Tapi pasti di lain waktu Ling-Ling bakal kembali lagi, karena masih ada puluhan tempat wisata yang belum dikunjungi. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling-Ling pamit dulu.